Dua pekan setelah CNN Indonesia mengungkap praktik jual beli vaksin Sinovac untuk booster, Polrestabes Surabaya belum juga merilis kasus ini ke publik. Sampai saat ini belum ada satupun tersangka yang ditetapkan. Indonesian Corruption Watch atau ICW menilai polisi lambat menangani kasus ini. Memasuki minggu ketiga Januari 2022, penanganan kasus dugaan jual beli vaksin Sinovac untuk booster ilegal yang ditangani Polrestabes Surabaya belum menunjukkan titik terang. Sejumlah orang memang sudah diperiksa penyidik, namun tidak jelas apakah sudah ada tersangka dalam kasus ini. Polisi berdalih masih mendalami kasus tersebut. Peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadan menilai, seharusnya tidak sulit bagi kepolisian untuk mengusut kasus tersebut. Semua yang dibutuhkan dalam proses hukum sudah jelas terpampang, mulai dari pelaku, bukti kejahatan, lokasi, sampai modus operandi. Jadi seharusnya tidak ada hambatan yang berarti bagi kepolisian untuk segera mengupdate bagaimana sebenarnya konstruksi utuh perkara tersebut. Terutama yang paling penting lagi, kepolisian harus bisa mengungkap secara utuh vaksin-vaksin yang diperjualbelikan itu berasal dari mana. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Mirzal Maulana, masih enggan menjelaskan hasil penyelidikan yang sudah berjalan sejauh ini. Sampai saat ini, penyidik masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap para saksi untuk mengumpulkan alat bukti, ujar Mirzal melalui pesan singkat kepada CNN Indonesia. Dalam investigasi tim CNN Indonesia, terurai jelas siapa penjual, pelaksana, modus dan lokasi vaksin booster ilegal ini. Setidaknya ada dua orang dalam jaringan berbeda, yakni YZ dan DA. Vaksin Sinovac yang sejatinya milik pemerintah diduga dijual dengan harga Rp250.000. Dua jaringan ini mendapatkan sisa vaksin dari acara vaksinasi massal yang digelar instansi negara. Dugaan keterlibatan aparat negara ini menguat karena hanya penyelenggara vaksinasilah yang mengetahui berapa stok vaksin, berapa yang terpakai, dan berapa pula sisanya. Sisa inilah yang kemudian sampai ke tangan sindikat penjual vaksin. Dalam konteks kasus ini, penyelenggara vaksinasi adalah lembaga pemerintah dan negara. Menurut peneliti ICW, Kurnia Ramadan, disinilah patut diduga ada praktik korupsi, suap, atau setidaknya gratifikasi. Sumber CNN Indonesia menyebutkan, sindikat mendapatkan vaksinasi Sinovac dari sisa vaksinasi massal yang digelar Polri di Surabaya. Beberapa waktu lalu, Kapolda Jawa Timur, Irjen Polisi Niko Afinta mengakui ada oknum yang terlibat dalam sindikat ini. Oknum tersebut mengumpulkan sisa vaksin, menyalurkannya kepada para pelaku, dan menjualnya kepada masyarakat. Kalaupun ada sisa, harusnya didaftarkan kembali. Nah, oknum ini menggunakan kesempatan ini untuk dirinya, supaya seolah-olah semuanya sudah tervaksin. Sedangkan yang orang-orang ini sedang sudah kami cek, ternyata betul memang sudah divaksin. Modusnya adalah sisa-sisa yang ada dikumpulkan. Selain ICW, jaringan organisasi masyarakat sipil, antara lain Transparansi Internasional Indonesia dan Lapor COVID-19 mendesak polisi transparan dalam mengusut kasus jual beli vaksin Sinovac, termasuk mengungkap aktor intelektual di balik sindikat jual beli vaksin Sinovac tersebut. Miftah Farid, Andreas Wicaksono, Surabaya,